Halo, saya Heril, CEO dari Energi Listrik per kapita merupakan salah satu indikator perkembangan suatu negara. Tingkat pertumbuhan energi listrik di Indonesia saat ini sebesar 6,86% per tahun. Jadi, bagaimanakah kebutuhan energi listrik tersebut terpenuhi? Saat ini, kebutuhan energi listrik di Indonesia didominasi PLTU batubara sebesar 61%. Yang juga turut menghasilkan gas karbon dioksida sebanyak 6.463 juta ton per tahun. Gas karbon dioksida dan polutan-polutan yang dihasilkan tersebut selain berdampak pada perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi, juga berdampak pada peningkatan polusi udara. Menurut WHO, polusi udara menyebabkan 7 juta kematian dini per tahun dan kerugian ekonomi sebesar 5,11 triliun US dollar. Saat ini, kontribusi energi terbarukan yang rendah emisi masih sekitar 12%, sedangkan pada tahun 2025 pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23%, dengan kapasitas PLTS yang dipasang ditarget sebesar 6.500 MW. Wow, tetapi harapan tersebut terkendala berbagai hal, seperti biaya investasi yang tinggi dan kerumitan proses pengadaan lahan. Selain itu, pembangkit yang terpisah dan jauh dari pusat beban dapat menyebabkan peningkatan degradasi lahan dan berdampak buruk terhadap kualitas daya listrik yang dialirkan ke konsumen. Gota ID berbeda dengan startup lain di bidang pemanfaatan energi surya yang pada umumnya bergerak untuk pengadaan PLTS yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Gota ID menginisiasi pembangunan PLTS komersil di atas suatu properti dengan penerapan metode crowdfunding atau dana sebagai model pembiayaannya. Pembangunan yang dilakukan di atas properti dapat meringankan biaya investasi yang besar dengan menghilangkan kebutuhan pengadaan lahan dan mengurangi lagi degradasi lahan. Model pembiayaan crowdfunding juga dapat meringankan beban investasi karena pembangunan menggunakan modal yang dibiayai oleh banyak orang. Gota ID juga akan turut menyertakan modal dalam pembangunan proyek-proyek tersebut. Pembangunan di properti dengan luas dan titik yang beragam diharapkan dapat menggait lebih banyak investor dari berbagai kalangan karena pilihan proyek yang banyak untuk dibiayai. Gota ID juga membuat dan menerapkan teknologi IoT untuk direction guide, atasan tracking, self-cleaning, otomatisasi pengawasan, dan smart grid untuk meningkatkan keuntungan dan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk investor atau user yang bergabung di layanan kami, itu terdapat keuntungan berupa pengurangan total biaya investasi dan operasional, pengurangan beban investasi dan pembiayaan crowdfunding, tidak terbebani dengan urusan operasional dan maintenance, serta yang paling penting mendapat passive income dari keuntungan penjualan daya sesuai dengan besaran modal yang disertakan. Target user kami adalah masyarakat di rentang umur 20-52 tahun dengan penghasilan menengah ke atas yang akrab dengan teknologi dan tertarik dengan investasi, dan juga memiliki perhatian terhadap penghasilan tambahan dan penghasilan untuk hari tua. Dengan target user yang ingin diakuisisi itu sebesar 200.000 user. Agar dapat tumbuh dan berkembang, Gota ID mendapatkan bagian sebesar 5% dari keuntungan penjualan daya ke PLN. Gota ID juga mendapatkan pemasukan dari bagi hasil keuntungan berdasarkan modal yang kami sertakan. Dalam perjalanannya, Gota ID akan bekerja sama dan berpartner dengan pemerintahan, PLN, supaya kebutuhan PLTS, pihak industri, serta institusi pendidikan. Inisiatif Gota ID ini dapat memberikan dampak positif dan memajukan berbagai bidang, seperti pengembangan energi baru terbarukan, ekonomi, industri, kesehatan, kualitas hidup, dan pendidikan. Kami berharap Shell Life Wire bisa menjadi langkah awal dalam kami melakukan perjalanan ini. Terima kasih.